Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2400, Krisis Besar-besaran. Hahaha, aku, Tian Qing, akhirnya kembali dari turbulensi ruang waktu. Sang Hang, jadi bagaimana bahkan jika Anda mengasingkan saya ke dalam turbulensi ruang waktu? Leluhur ini kembali seperti raja, siapa yang bisa menghentikanku di era ini? Hahaha. Tidak lama setelah Ye Yuan kembali ke alam perang purba, seorang pria parubaya mengenakan pakaian compang camping bergegas keluar dari kehampaan, tertawa liar tanpa henti. Suaranya mirip dengan guntur yang menggelegar, hampir membuat seluruh dunia bergetar. Meskipun pria parubaya ini mengenakan pakaian compang camping, aura di tubuhnya hampir menghancurkan cakrawala ini. Dengan setiap tindakan, seolah-olah langit dan bumi bergerak bersamanya. Pria parubaya ini tidak lain adalah Tian Qing yang diasingkan ke dalam turbulensi ruang waktu oleh Sang Hang. Advertisement. Sebuah zaman kemudian, dia akhirnya kembali. Penampilan Tian Qing segera menyebabkan kepanikan yang hebat. Dia tidak menyembunyikan auranya. Dalam radius 10 juta mil, semua pembangkit tenaga listrik bergetar tanpa henti di bawah tekanannya. Bahkan beberapa monster tua kaisar surgawi yang tertutup juga waspada satu demi satu. Tian Qing? Siapa Tian Qing? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Petik 2. Terlalu kuat. Saya merasa bahwa ini hanya menghadapi Dao surgawi. Petik 2. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Auranya sepertinya berbeda dari kita. Dia tidak akan menjadi ras dewa, kan? Beberapa orang ketakutan sampai wajah mereka berubah menjadi hijau, melarikan diri dengan panik. Dunia Heavenspan memiliki pembangkit tenaga listrik sebanyak awan, tetapi bahkan ahli perkasa Kaisar Langit Surgawi ke-9 tidak dapat menyebabkan keributan yang menakutkan juga. Advertisement. Pakar tertinggi ras surgawi muncul, itu segera mengejutkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, alis Tian Qing berkerut, dan dia berkata dengan dengusan dingin, benarkah, Heavenspan World saat ini telah ditempati oleh semut-semut ini? Sekelompok semut yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri, untuk benar-benar berani menentang kekuatan surga. Hari ini, aku akan membuat kalian semua menghilang dari dunia ini. Selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya, aliran kekuatan yang tak terlihat merobek udara. Kekuatan apokaliptik langsung menutupi hamparan luas tanah terbuka. Ledakan. Beberapa kota yang tidak jauh darinya langsung berubah menjadi abu. Miliaran pembangkit tenaga listrik di lusinan kota ini dibiarkan tanpa mayat. Kekuatan satu serangan benar-benar mengerikan. Wajah Tian Qing acuh tak acuh seolah-olah dia baru saja membunuh sekelompok semut. Namun, dia jelas belum puas, sosoknya bergerak, menghilang dari tempat aslinya. Segera, kota-kota dengan berbagai ukuran benar-benar menghilang dari dunia Heavenspan satu demi satu. Keributan ini segera menyebabkan gelombang besar di dunia Heavenspan. Gelombang ini terlalu menakutkan, tidak mungkin mereka tidak tahu juga. Advertisement. Di kamp perlombaan surgawi, ada tarian dan sorak-sorai gembira. Hahaha, kami akhirnya menunggu. Dengan kembalinya Tuan Tian Qing, inilah saatnya bagi kita untuk menyapu seluruh dunia Heavenspan. Manusia bodoh itu berpikir bahwa kita takut pada leluhur Dao. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa kami sedang menunggu kembalinya Tuan Tian Qing. Epos penantian, dan akhirnya, saatnya ras dewa menguasai dunia lagi. Di antara 8 silsilah ras surgawi, silsilah surga dipuja sebagai yang tertinggi. Silsilah surga menghormati Tian Qing sebagai yang tertinggi. Tian Qing adalah dewa ras dewa. Kekuatannya tidak bisa diukur dengan kata-kata sama sekali. Penghancuran dengan jentikan jari, itu mengacu padanya. Pertarungannya dengan Sang Hang saat itu membuat dunia Heavenspan penuh dengan lubang. Sang Hang bertarung melawannya dengan ruang dan waktu, dua hukum besar, juga setingkat lebih rendah darinya. Akhirnya, Sang Hang tidak punya pilihan selain mengaktifkan kekacauan pembalikan ruang waktu, mengasingkan Tian Qing. Hanya pada saat itulah, di sanalah kemenangan terakhir umat manusia. Sekarang, Tian Qing kembali, dan Sang Hang sudah tidak ada lagi di sini. Siapa tandingan Tian Qing? Ayah, semuanya buruk. Nenek moyang ras surgawi, Tian Qing, kembali dari turbulensi ruang waktu, dan menyerang dengan keras di dunia Heavenspan, menghancurkan ribuan kota. Air leluhur, api leluhur, angin leluhur, 3 leluhur Dao yang agung mengambil tindakan pada saat yang sama. Setelah pertempuran hebat,
Tian Qing melarikan diri kembali ke ras surgawi dengan luka berat. 3 leluhur Dao yang hebat juga menderita luka parah. Petik 2. Jian Yunxin memasuki alam perang purba dengan panik, membawa berita yang menghancurkan bumi ini. Semua orang jatuh dalam keterkejutan. Apa katamu, Tian Qing? Kembali dari turbulensi ruang waktu. Seluruh tubuh rahasia mendalam bergetar saat dia berkata tanpa sadar. Ekspresi leluhur petir juga berubah liar dan dia berkata, mereka bertiga bergandengan tangan bukan tandingan Tian Qing. Setiap anak yang tidak terduga yang hadir terkejut sampai mereka menatap dengan mulut ternganga. Kekuatannya sendiri melukai 3 leluhur Dao yang hebat. Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan. Ternyata Grand Ancestor Spacetime tidak membual. Kekuatan ras surgawi benar-benar terlalu kuat. Baru kemudian mereka mengerti mengapa pembangkit tenaga listrik era kuno ini begitu mengkhawatirkan ras surgawi. Itu adalah leluhur Dao, terutama Yutanzi, wajahnya pucat pasi. Baru kemudian dia tahu betapa bodohnya dia. Sang senior, ini, rahasia mendalam tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Sang Hang. Mata Sang Hang berkedip. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, dengan kembalinya Saint Azure, kekacauan pembalikan ruang waktu berakhir. Itu secara alami tidak dapat menghentikan karakter seperti Tian Qing lagi juga. Petik 2. Rahasia mendalam berkata dengan linglung, bagaimana ini bisa terjadi? Senior Sang telah meninggal, sementara Saint Azure belum mencapai Dao. Siapa lagi di dunia ini yang masih bisa menghentikan Tian Qing? Mungkinkah umat manusia kita tidak bisa lepas dari bencana ini pada akhirnya? Pada saat ini, seolah-olah langit telah runtuh di alam perang purba. Bahkan rahasia mendalam dan petir leluhur juga kehilangan akalnya saat ini. Tidak ada yang menyangka bahwa pada malam pertempuran kiamat, perubahan besar akan benar-benar terjadi. Kembalinya Tian Qing menghancurkan semua harapan mereka. Di era sebelumnya, karena Saint Profound melindungi rahasia surga, banyak sekali ras yang berkultivasi selama ratusan juta tahun di dunia tersembunyi surgawi sebelum mereka akhirnya menyeret ras Divine turun dari altar mereka. Tapi sekarang, sudah tidak ada waktu untuk membiarkan para jenius ras manusia tumbuh. Bahkan jika Ye Yuan membangun kembali 18 Grand Array baru, juga tidak mungkin untuk merawat pembangkit tenaga listrik seperti Grand Ancestor Spacetime. Mereka semua percaya bahwa jika Ye Yuan tumbuh dewasa, dia pasti akan mampu menghentikan ras dewa. Tapi dia kehabisan waktu. Lord Saint Azure, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sang Hang tiba-tiba bertanya pada Ye Yuan. Di tempat ini, hanya dia yang bisa menjaga ketenangan. Dengan dia berkata begitu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Ye Yuan. Jika dikatakan bahwa umat manusia masih memiliki harapan, maka harapan ini mungkin terletak pada Ye Yuan. Ye Yuan telah diam selama ini. Mendengar Sang Hang bertanya, baru kemudian dia perlahan berkata, kita masih punya waktu. Pertempuran ini, meskipun Tian Qing menunjukkan kekuatan yang kuat, itu juga membuktikan satu hal, dia tidak terkalahkan. Setelah pertempuran ini, saya pikir ras surgawi masih akan takut dengan kekuatan leluhur Dao. Lebih jauh lagi, Tian Qing mungkin juga tidak akan berani bergerak dalam waktu singkat. Ekspresi rahasia mendalam jelek saat dia berkata, tapi Dao surgawi akan segera mengambil kembali kekuatan aturan. Pada saat itu, kita tidak akan memiliki ketergantungan sama sekali. Ye Yuan bertanya, masih berapa lama? Rahasia mendalam berkata, 100 tahun terpendek, 1000 tahun paling lama. Ye Yuan terdiam lagi. Kali ini memang terlalu singkat. Meskipun kecepatan kultivasinya cepat, itu juga tidak mungkin untuk mencapai ranah Tian Qing dalam waktu 1000 tahun yang singkat. Selain itu, pembangkit tenaga ras surgawi tidak hanya memiliki Tian Qing saja. Masing-masing dari 8 nenek moyang ras surgawi tidak dapat diremehkan. Bahkan jika mereka lebih rendah dari Tian Qing, mereka sama sekali tidak berada di bawah rahasia mendalam juga. Hanya setelah terdiam lama Ye Yuan perlahan berkata, karena itu masalahnya, maka hanya ada untuk bertarung. Previous. Bab 2401, berkembang dalam malapetaka dan binasa dalam hidup lembut. Bertarung. Bagaimana cara bertarung? Yutanzi tertawa dingin dan ingin melontarkan komentar sarkastik, tetapi dia menelan kembali kata-katanya ketika sudah sampai di ujung lidahnya. Identitas Ye Yuan saat ini berbeda, jika dia tidak menjaga mulutnya lagi, itu tidak akan sesederhana kekuatannya diambil kembali lagi. Benar saja, rahasia mendalam memberinya pandangan. Pandangan ini membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Namun, pertanyaan Yutanzi sama dengan pertanyaan semua orang.
Advertisement. Bagaimana cara bertarung? Ye Yuan perlahan berkata, tidak peduli apa, berperang adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan. Terlepas dari apakah itu 100 tahun atau 1000 tahun, seberapa banyak kekuatan yang dapat ditingkatkan akan tergantung pada nasib baik kita. Petik 2. Meskipun Ye Yuan bisa menggunakan hukum waktu untuk merawat pembangkit tenaga listrik, ini berarti dia tidak akan punya waktu untuk pergi dan berkultivasi lagi. Lebih jauh lagi, keinginan untuk menciptakan dunia kecil yang dapat menampung ribuan seniman bela diri akan menghabiskan banyak energi sejak awal. Terlepas dari apakah itu dunia tersembunyi surgawi saat itu atau alam perang purba saat ini, itu menghabiskan tenaga kerja dan sumber daya material yang tak terhitung jumlahnya dari kaisar surgawi dari 2 generasi. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Metode semacam ini jelas tidak terlalu cocok untuk situasi saat ini lagi. Ekspresi leluhur Lightning agak jelek, dan dia berkata dengan suara serius, solusi macam apa ini? Ye Yuan berkata dengan dingin, kalau tidak, beberapa dari Anda leluhur Dao bergegas keras surgawi dan menghabisi semua nenek moyang mereka. Petik 2. Tenggorokan leluhur petir tersedak, dan dia segera menutup mulutnya. 3 leluhur Dao yang hebat mengambil tindakan pada saat yang sama tidak dapat melakukan apapun pada Tian Qing juga. Jika mereka pergi, mereka sama sekali tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Advertisement. Pertempuran ini benar-benar membuat kedua belah pihak menjadi takut satu sama lain. Setelah Sang Hang merenung sejenak, dia tiba-tiba berbicara, saya merasa ide ini bisa berhasil. Dalam pertempuran kiamat terakhir, meskipun pembangkit tenaga listrik di pihak kita hampir mati, mereka juga tidak mendapatkan keuntungan apapun. Terlepas dari Tian Qing, negara nenek moyang lainnya seharusnya belum pulih ke puncaknya. Dalam hal jumlah ahli, semua ras kita ditambahkan bersama adalah 10 kali, bahkan 100 kali lipat dari mereka. Bahkan jika kita menggunakan nyawa manusia untuk menumpuk, kita juga bisa menumpuknya sampai mati. Yang paling kami kurangi di sini, adalah kekuatan tempur yang mampu bertarung dengan Tian Qing. Berbicara tentang ini, ekspresi Sang Hang sangat serius saat dia berkata, jika Tian Qing tidak mati, bahkan jika semua anggota ras dewa lainnya terbunuh, tidak ada bedanya juga. Kekuatan tempurnya sudah kuat sampai bisa mengabaikan jumlah orang. Pada titik ini, tatapan semua orang terkonsentrasi pada Ye Yuan. Jika ada seseorang di sini yang bisa mencapai ketinggian Tian Qing, itu tidak lain adalah dia. Saint Azure abadi, warisan yang ditinggalkan menggulingkan aturan ras surgawi. Siapa lagi yang ada di dunia ini? Ekspresi rahasia mendalam sangat serius saat dia berkata, Lord Saint Azure, bisakah kamu melakukannya? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, waktunya terlalu singkat. Saya tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Lakukan apa yang kita bisa dan serahkan sisanya pada takdir. Pada titik ini, sudah tidak ada cara lain. Hanya ada untuk bertarung. Saat dia berkata, dia menoleh untuk melihat anak-anak lain yang tidak terduga, dan berkata dengan tenang, kalian, siapa yang berani-berani hidup dan mati bersama dengan orang suci ini? Aku. Suara Ye Yuan belum memudar ketika sosok sudah melangkah maju. Itu tidak lain adalah Wan Zhen. Advertisement. Aku. Gerakan mengungkap kekerasan Wal demi menghapuskannya. Segera, ada banyak orang yang maju. Namun, bahkan lebih banyak orang saling bertukar pandang, tampaknya memiliki niat untuk mundur. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan nafas sedikit juga dan berkata, waktu telah berubah, hati orang-orang juga telah berubah. Masih mengingat ketika Saint Profound meninggal demi keadilan, betapa mulianya dia. Para jenius di zaman itu juga menggunakan tindakan nyata untuk menghibur roh Saint Profound di surga. Tapi di zaman ini, umat manusia telah tinggal di lingkungan yang nyaman terlalu lama. Bahkan jika mereka tahu bahwa itu sudah mencapai titik hidup dan mati, mereka masih tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka. Karena mereka belum pernah mengalami perasaan terhina itu sebelumnya. Tanpa penghinaan, bagaimana mungkin ada ambisi untuk mempertaruhkan nyawa? Sang Hang mencibir dan berkata, berkembang dalam bencana, dan binasa dalam kehidupan yang lembut. Melihat orang-orang yang berpegang teguh pada kehidupan dan takut mati, leluhur ini agak menyesali apa yang saya lakukan saat itu. Petik 2. Rahasia mendalam juga tersenyum dingin dan berkata, mereka yang takut mati cenderung mati lebih cepat. Pertempuran kiamat, tidak ada yang bisa menghindarinya. Apakah kalian semua berpikir bahwa dengan tidak pergi, kalian akan bisa hidup? Semua orang bertukar pandang. Baru kemudian beberapa orang melangkah maju lagi.
Mayoritas orang masih memendam harapan untuk beruntung. Mungkinkah mereka bisa bertahan? Jika langit runtuh, akan selalu ada orang-orang tinggi yang mengangkatnya. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, sisanya, semuanya pergi. Di antara 1.000 orang, orang-orang yang melangkah maju pada akhirnya kurang dari 300 orang. Yang membuat Ye Yuan sedikit terkejut adalah bahwa Pang Zhen juga maju ke depan. Dia dan Pang Zhen tidak berhubungan baik. Jadi dia tidak menyangka orang ini masih punya nyali. Tatapannya menyapu semua orang dan berkata, kalian tetap di belakang, apakah Anda tahu apa yang akan Anda hadapi? Wan Zhen segera berkata, bagi pria, kematian hanyalah kematian. Bisakah ada telur yang tidak pecah ketika sarangnya benar-benar hancur? Bahkan tidak tahu sedikit logika ini dan mereka juga berani menyebut diri mereka jenius. Orang-orang itu benar-benar menyia-nyiakan tahun-tahun hidup mereka. Pang Zhen mendengus dingin dan berkata, bagaimana keluarga Pangku bisa memiliki orang yang takut mempertaruhkan leher mereka? Leluhur berani bertarung, bagaimana saya, Pang Zhen, bisa begitu pengecut? Petik 2. 9 leluhur Dao yang agung berasal dari zaman terakhir. Meskipun kekuatan mereka tidak dianggap sebagai yang terbaik pada waktu itu, mereka dianggap telah berjuang untuk kebangkitan berbagai ras. Meskipun Ancestor Lightning memiliki penampilan tanpa ekspresi, sedikit kebanggaan yang tak terlihat di matanya. Orang-orang yang pernah mengalami masa itu tidak akan ragu untuk melangkah ketika dihadapkan pada isu-isu besar tentang benar dan salah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak buruk, kamu membuatku melihatmu dengan cara yang berbeda. Sebenarnya, jika orang tidak memaksakan diri, mereka benar-benar tidak akan tahu seberapa besar potensi mereka pada saat itu. Meskipun pertempuran itu berbahaya, itu juga cara tercepat untuk menerobos. Ras surgawi memiliki ahli sebanyak awan, tidak ada batu asahan yang lebih baik dari ini. Mungkin pertempuran ini akan menjadi jalanmu untuk dikanonisasi sebagai leluhur. Anak-anak tak terduga yang tersisa gemetar di mana-mana, semangat juang segera menyala di mata mereka. Dikanonisasi sebagai leluhur, itu juga merupakan godaan besar bagi mereka. Meskipun pertempuran ini berbahaya, jika mereka berhasil melewatinya, itu akan menjadi jalan yang mulus. Di antara kamu, ada beberapa yang bakatnya tidak sebaik orang-orang yang pergi. Tapi saya percaya bahwa selama kalian bisa bertahan, prestasi masa depan kalian pasti akan lebih tinggi dari mereka. Ye Yuan berkata dengan tegas. Rahasia mendalam berkata, di antara 1 juta anak yang tidak terduga, pasti banyak yang mau bergabung juga. Aku akan bertemu dengan mereka semua. Orang-orang ini, Lord Saint Azure akan bertanggung jawab atas mereka. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, ada satu hal lagi yang perlu dipercayakan kepadamu. Rahasia mendalam menjawab, ada apa, Tuan Saint Azure? Jangan ragu untuk memberi perintah. Petik 2. Ye Yuan berkata, pinjamkan aku alam perang purbamu untuk digunakan. Biarkan pembangkit tenaga listrik jalur alkimia Pil Tower saya masuk dan memahami Dao. Dengan percepatan waktu di sini, mungkin bisa melahirkan pembangkit tenaga listrik tingkat Pil Dao. Petik 2. Mata rahasia mendalam berbinar dan dia berkata dengan anggukan, aku akan mematuhi perintah Lord Saint Azure. Di masa lalu, rahasia mendalam memandang rendah jalur alkimia karena warisan jalur alkimia telah terputus. Tapi sekarang, dia tahu bahwa warisan jalur alkimia zaman kuno ditinggalkan oleh Ye Yuan sejak awal. Lalu apa yang masih harus dia ragukan? Di masa lalu, Ye Yuan menanamkan Dao di Bodhidharma Elang Surgawi. Itu untuk memandu pembangkit tenaga jalur alkimia itu ke Grid Dao. Petik 2. Dengan penambahan hukum waktu, siapa yang tahu apakah pembangkit tenaga listrik tingkat Pil Dao akan lahir atau tidak? Bab 2402, Legiun Anak Surgawi. Panglima tertinggi ras manusia 3 pasukan, Nisuan, memberi hormat kepada Lord Saint Azure. Di depan Ye Yuan adalah seorang pria tua berusia 60 tahun. Nisuan ini adalah komandan pasukan manusia, pembangkit tenaga listrik tertinggi Deva Fifth Blight. Hanya saja rahasia mendalam Kaisar Surgawi telah memberitahu semua ras bahwa Saint Azure telah kembali dan harus diperlakukan dengan hormat tertinggi. Nisuan saat ini sedang menilai pemuda ini, sangat terkejut di dalam hatinya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mencapai Dao di zaman ini dan tidak mengalami era itu sebelumnya. Dia agak tidak dapat memahami mengapa rahasia mendalam Lord akan begitu menghormati seorang junior. Advertisement. Ye Yuan mengangguk dan bertanya, bicara tentang situasi saat ini. Mengenai sikap Ye Yuan, Nisuan sedikit tidak senang di dalam hatinya,
tetapi dia masih melaporkan situasi saat ini secara ketat sesuai dengan fakta. Ras surgawi keluar dari 8 alam penekan jurang alam barat. Mereka seperti pisau panas yang memotong mentega di sepanjang jalan dan sudah mendekati alam tengah. Kekuatan koalisi berbagai ras bertarung saat mereka mundur. Sangat sulit untuk menghentikan pasukan ras dewa. Kekuatan tempur individu ras surgawi sangat kuat. Setelah mencapai skala besar, menjadi lebih sulit bagi banyak ras untuk menolak. 8 ras iblis tertinggi yang awalnya tinggal di 8 alam penekan abis menderita kerugian besar. Untungnya, bala bantuan dari berbagai ras tiba, nyaris tidak berhasil menghentikan pasukan ras dewa. Namun demikian, pembangkit tenaga listrik yang jatuh dari berbagai ras sudah terlalu banyak untuk dihitung. Namun, para ahli top kedua belah pihak masih menahan diri saat ini dan tidak benar-benar menyerang. Kalau tidak, situasi pertempuran akan jauh dari ini. Advertisement. Tentu saja, hari ini tidak akan terlalu jauh juga. Ketika Ye Yuan mendengar ini, alisnya juga sedikit berkerut. Dalam pandangannya, ras dewa yang menabrak wilayah musuh seperti membelah bambu bukan karena mereka terlalu kuat, tetapi karena pasukan koalisi terlalu tersebar. Apakah representasi anak-anak yang tidak dapat diprediksi juga bukan merupakan mikrokosmos dari berbagai ras saat ini? Terlepas dari apakah itu ras manusia, ras iblis, atau ras iblis, pertarungan saat ini tidak dapat dibandingkan dengan saat itu sama sekali. Tidak memiliki keberanian untuk melihat kematian dengan tenang di wajah, bagaimana mereka bisa melawan ras dewa yang kuat. Juga tidak tahu apakah kehidupan nyaman yang Sang Hang mereka semua gunakan untuk menukar darah itu benar atau tidak. Mengenai situasi seperti ini, rahasia mendalam Kaisar Surgawi juga tidak berdaya. Beberapa hal tidak dapat diubah oleh kekuatan manusia. Rahasia mendalam menghubungi 1 juta anak yang tidak terduga, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa merekrut 100.000 tentara yang kuat. 100.000 tentara ini diserahkan kepada Ye Yuan untuk diperintahkan sekarang, tiba di garis depan. Di bawah nilai 9, aku ingin pergi ke tempat paling berbahaya. Ye Yuan berkata dengan lugas. Nisuan memikirkannya dan berkata, karena Lord Saint Azure berkata begitu, benar-benar ada sesuatu yang membutuhkan yang mulia untuk membuat jalanmu. Advertisement. Alis Ye Yuan terangkat dan dia berkata, oh, mari kita dengarkan. Nisuan berkata, beberapa hari yang lalu, klan naga memiliki pasukan yang menderita serangan mendadak dari ras dewa, menderita kerugian besar. Untungnya, tentara ini memiliki seorang gadis muda dengan hadiah yang tidak biasa. Di bawah tangisannya, itu membawa bencana besar, menghindari bencana. Namun, mereka masih terjebak di lembah esensi atas, tidak dapat melarikan diri. Saya mengirim pasukan untuk pergi dan menyelamatkan mereka tetapi disergap oleh pasukan ras surgawi, dan itu benar-benar musnah. Dengan penilaianku, pasukan ini kemungkinan besar adalah legiun anak dewa dari ras dewa, kekuatan mereka tak tertandingi. Pasukan Lord Saint Azure ini sangat berguna. Ye Yuan mendengarkan di tengah jalan dan ekspresinya sudah berubah. Membawa bencana besar dengan menangis, bukankah ini Long Xiaochun? Long Xiaochun saat ini terjebak di lembah esensi atas. Dia mengerutkan kening dan berkata, lalu apakah masih ada harapan untuk bertahan hidup untuk pasukan ras naga ini sekarang? Nisuan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak bisa dipastikan lagi. Lembah esensi atas adalah tempat yang berbahaya untuk memulai, sangat berbahaya. Mereka juga mengandalkan keunggulan geografis untuk menghindari bencana. Bahkan jika mereka dapat menghindari pengejaran legiun anak surgawi, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri dari bahaya lembah esensi atas juga. Petik 2. Hati Ye Yuan langsung tenggelam ke dasar. Baiklah, masalah ini tidak menunda. Aku akan pergi ke Upper Essence Valley sekarang. Setelah itu, Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun dan berbalik dan pergi. Sepanjang jalan, Ye Yuan memimpin pasukan dan pergi dengan kecepatan kilat. Memikirkan Long Xiaochun gadis kecil yang menggemaskan itu, Ye Yuan merasakan sakit yang menyayat hati. Dia hanya berharap tidak ada yang terjadi pada Long Xiaochun. Ye Yuan bahkan mendengar Nisuan mengatakan bahwa legiun anak surgawi ini adalah pasukan ras dewa yang memiliki reputasi hebat. Orang bisa mengatakan bahwa itu hampir selalu menang. Pernah ada pasukan manusia yang dipimpin oleh Deva Second Blight sebagai komandan. Mereka dihancurkan oleh legiun anak surgawi ini dan komandan Deva Second Blight terbunuh dalam pertempuran. Bisa dilihat seberapa kuat kekuatan tempur pasukan ini.
Dikatakan bahwa legiun anak surgawi ini semuanya terdiri dari anak-anak dewa yang telah dieliminasi di masa lalu. Jumlahnya tidak kurang dari 200.000 dan mereka hampir semua adalah pembangkit tenaga super tahap akhir dari 8 tanda surgawi Dao Realm. Anak-anak surgawi ras surgawi, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Bahkan anak-anak dewa yang tersingkir, kekuatan tempur mereka juga tidak bisa diremehkan. Bahkan jika mereka tidak sebagus anak-anak dewa, kemungkinan mereka juga tidak jauh. Skala pembangkit tenaga listrik ini, jumlahnya mencapai 200.000. Kekuatan tempur mereka terlalu menakutkan. Di samping Ye Yuan, Wan Zhen memperingatkan, Lord Saint Azure, jika kita terburu-buru seperti ini tanpa pertimbangan, jika kita disergap oleh legiun anak surgawi ini, kita akan menderita kerugian besar. Meskipun Anda Saint Azure, saya harap Anda menghargai kehidupan anak-anak yang tidak terduga ini juga. Semua orang datang untuk melatih diri mereka sendiri, bukan untuk mengadili kematian. Pang Zhen berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan tidak marah, dia hanya berkata dengan dingin, tenang, mereka tidak akan bisa menyergap kita. Itu adalah pawai cepat sepanjang perjalanan, tentara bahkan tidak mengirim pengintai. Meskipun Wan Zhen mereka semua belum pernah mengalami perang sebelumnya, mereka juga tahu bahwa cara melakukan sesuatu ini sangat tidak dapat diandalkan. Menurut metode normal, mereka harus mengirim beberapa pembangkit tenaga listrik dengan persepsi yang tajam untuk mencari informasi. Tapi Ye Yuan tampaknya tidak berhati-hati. Untuk menyelamatkan orang, dia bahkan melupakan ini. Pada saat ini, Wan Zhen juga sedikit marah di hatinya. Ye Yuan melakukan perjalanan melalui ruang waktu dan kembali sebagai Saint Azure. Mungkinkah dia juga tidak akan mendengarkan nasihat orang lain? Ketika Nisuan berbicara, dia juga hadir. Dia tahu bahwa Ye Yuan memiliki kerabat yang terjebak di lembah esensi atas. Nyawa saudara-saudaranya adalah nyawa, sedangkan kehidupan anak-anak yang tak terduga ini bukanlah nyawa. Tentara belum mulai berperang dan perbedaan sudah muncul di dalam. Tiba-tiba, sosok Pang Zhen berhenti dan dia berkata dengan suara serius, semuanya berhenti. Ketika dia melakukannya, tentara hanya harus berhenti. Pang Zhen adalah keturunan leluhur Dao. Meskipun statusnya tidak setinggi Ye Yuan, kekuatan relinya juga cukup kuat. Yang terpenting, dia benar kali ini. Anak-anak yang tidak terduga ini ada di sini untuk berlatih. Mereka bisa menerima kematian, tetapi mereka tidak bisa pergi dan mati tanpa alasan atau alasan. Pang Zhen mendengus dingin dan berkata, maaf, Tuan Saint Azure. Bukannya aku, Pang Zhen, takut mempertaruhkan leherku. Benar-benar caramu memimpin pasukan terlalu berbahaya. Lebih jauh di depan dan kita mungkin menderita penyergapan dari legiun anak-anak surgawi kapan saja. Anda ingin menyelamatkan kerabat Anda, saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi Anda tidak bisa membiarkan semua orang mati sia-sia. Bahkan Wan Zhen juga berdiri seukuran Pang Zhen saat ini. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Ye Yuan, mungkinkah setelah kamu menjadi Saint Azure, kamu bahkan tidak akan mendengarkan nasihat tulus semua orang lagi. Sisanya juga menunjukkan ekspresi marah, jelas sangat tidak senang dengan tindakan Ye Yuan. Ekspresi Ye Yuan sangat tenang saat dia berkata dengan senyum tipis, saya sangat bersyukur bahwa Anda semua dapat memikirkan keselamatan perwira dan anak buah Anda. Namun, aku tidak akan membiarkan kalian semua pergi dan mencari kematian. Legiun anak surgawi tersembunyi di hutan 300.000 mil jauhnya. Aku membawa kalian semua untuk pergi dan menyergap mereka, dan tidak membiarkan mereka datang dan menyergap kita. Bab 2403, bagaimana mereka menemukan kita? Kamu tahu ini. Pang Zhen memiliki ekspresi curiga di wajahnya. Dia menyebarkan indera surgawinya tetapi tidak menemukan aktivitas apapun sama sekali. Wan Zhen sama dengannya, juga tanpa disadari mengeluarkan indera kedewaannya, dan juga tidak menyadari apapun. Oleh karena itu, mereka menyatakan keraguan dalam kata-kata Ye Yuan. Bagaimana Anda tahu bahwa mereka berada di hutan 300.000 mil jauhnya? Bahkan jika mereka ada di sana, mereka memiliki sarana untuk menyembunyikan aura mereka juga, kan? Anda bahkan dapat menemukannya dari jarak yang begitu jauh. Wan Zhen berkata dengan takjub. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak peduli seberapa dalam mereka bersembunyi, itu juga tidak bisa lepas dari persepsiku. Jika Anda tidak percaya, pergi dan lihat saja. Tapi sebelum ini, mari kita tutupi aura kita dulu. Advertisement. Ketika ranah Ye Yuan sangat rendah saat itu,
dia sudah bisa secara samar-samar merasakan penyelidikan rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Sekarang, Ye Yuan sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi dari generasinya. Benar-benar tidak lebih dari beberapa orang yang bisa bersembunyi dari mata dan telinganya di dunia ini. Apalagi setelah memahami hukum ruang waktu, persepsi Ye Yuan bahkan bisa menembus ruang dan waktu. Meskipun Legiun Anak Surgawi bersembunyi dengan sangat rahasia, bagaimana mereka bisa bersembunyi dari Saint Azure saat ini? Saat berbicara, Ye Yuan meletakkan formasi besar, menyelimuti seluruh pasukan di dalamnya. Di dalam formasi besar ini terdapat hukum spasial yang sangat mendalam. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik Deva Realm ada di sini, akan sulit untuk mendeteksinya juga. Ketika Wan Zhen dan yang lainnya melihat cara Ye Yuan, masing-masing dari mereka tercengang karena takjub. Ye Yuan saat ini menjadi semakin tak terduga di mata mereka. Memanfaatkan formasi pedang untuk bertempur adalah satu hal, mencakup seluruh pasukan 100.000 orang dalam formasi susunan adalah masalah lain sama sekali. Hal semacam ini, bahkan mungkin Dewa Formasi Deva Realm biasa tidak dapat dengan mudah mencapainya. Advertisement. Baru pada saat itulah semua orang agak mengerti mengapa rahasia mendalam, Sang Hang, dan yang lainnya sangat menghormati Ye Yuan. Keberadaan yang menciptakan legenda abadi ini memang tidak bisa diukur oleh manusia. Tentara menyembunyikan aura mereka dan maju dengan tenang. Tapi Legiun Anak Surgawi yang berseberangan sama sekali tidak tahu apa-apa. Seorang pria parubaya berbaju biru di Legiun Anak Surgawi berkata, "Komandan Tiansu, kami telah benar-benar memusnahkan pasukan manusia terakhir kali. Apakah masih perlu menunggu di sini?" Tiansu berada di peringkat kedua di antara 9 tetua Heavenly Lineage dari ras surgawi dan juga merupakan komandan kepala Legiun Anak-anak Surgawi ini. Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan dapat mengenali bahwa yang berbicara tidak lain adalah Nine Origin yang melukainya dengan parah saat itu. Sekarang, Nine Origin tidak hanya pulih sepenuhnya, kekuatannya bahkan melangkah lebih jauh, mencapai puncak 8 tanda surgawi Dao. Dia hanya selangkah lagi dari menjadi penguasa 9 tanda. Nine Origin adalah putra surgawi yang gagal dari generasi sebelumnya. Tetapi kekuatannya juga berada di urutan teratas di antara anak-anak dewa yang gagal, itulah sebabnya dia akan memasuki 9 tetua silsilah yang mendalam. Adapun anak-anak surgawi sejati itu, mereka telah lama melangkah ke alam Dao surgawi 9 tanda, menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi dari ras surgawi. Sekarang, kekuatannya semakin meningkat, dia sudah mengambil alih jabatan wakil Tiansu. Pikirkan tentang itu, pasukan ini terdiri dari pembangkit tenaga listrik di tingkat Nine Origin, betapa hebatnya kekuatan tempur mereka. Advertisement. Ketika Tiansu mendengar itu, dia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Tenang, pasti masih akan ada pasukan yang datang. Saya sudah memerintahkan orang untuk menyebarkan berita. Saat ini, pasukan koalisi pihak itu seharusnya mendapatkan berita. Terlepas dari apakah itu ras manusia atau ras iblis, mereka harus datang dan menyelamatkan orang. Jika tidak, mereka akan dipukul dengan reputasi mengabaikan rekan. Pada saat itu, pasukan koalisi akan terbagi dalam hati dan terbagi dalam praktik. Tentu saja, saya lebih suka mereka tidak datang." Mata Nine Origin berbinar dan dia mengacungkan jempol sambil memuji, seperti yang diharapkan dari Lord Commander. Skema terang-terangan ini, pasukan koalisi tidak akan bisa memecahkannya bagaimanapun caranya. Jika mereka datang, siapa lawan dari Legiun Anak Surgawi kita? Tidak datang, mereka akan terbagi dalam hati dan terbagi dalam praktik, dan semakin hancur ketika hati orang-orang berserakan. Harus diakui, gerakan Tiansu ini sangat brilian. Pertempuran skala besar sebagian besar berada di bawah alam Deva. Dan pada level ini, tidak mungkin bagi siapapun untuk menjadi lawan dari Legiun Anak Surgawi sama sekali. Adapun pembangkit tenaga listrik tingkat Realm Deva Realm atau 9 tanda surgawi Dao, jumlah mereka terlalu sedikit dan pertempuran skala besar jarang terjadi. Selanjutnya, kekuatan bertarung mereka sangat merusak. Jadi sebelum pertempuran terakhir dimulai, kedua belah pihak menahan diri secara relatif. Tentu saja, itu juga bukan karena tidak ada pertarungan level Deva. Kedua belah pihak bentrok banyak hal dan sebagian besar berakhir dengan kemenangan ras surgawi. Pertempuran Doomsday Battle sampai sekarang, itu hampir merupakan kemenangan sepihak untuk ras dewa. Tiansu tersenyum puas dan berkata, "Oleh karena itu, kita akan tinggal di sini dengan tenang dan menunggu mereka datang dan mati." Aura yang menyembunyikan susunan besar yang ditetapkan oleh Tuan Tian Yu ini benar-benar berguna.
Sudah ada cukup banyak pembangkit tenaga listrik Deva Realm yang datang untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak menemukan kita. Ledakan, 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 koma. Kata-kata Tiansu belum memudar ketika tiba-tiba, bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Gelombang energi yang mengerikan langsung menabrak legiun anak surgawi. Untuk sesaat, tangisan menyedihkan bergema bersama. Serangan musuh. Cepat balas. Ada serangan musuh. Manusia sialan, untuk benar-benar berani menyergap kita. Bagaimana mereka menemukan kita? Legiun anak surgawi ini jelas terlatih dengan baik. Setelah menghadapi serangan musuh, meskipun mereka terkejut, mereka tidak panik. Setelah kepanikan singkat, serangan yang efektif diorganisir dengan sangat cepat. Selanjutnya, legiun anak surgawi lebih unggul dalam jumlah. Meskipun serangan menyelinap kali ini menyebabkan kerugian besar, itu tidak mematahkan tulang. Tetapi mereka memiliki pertanyaan di benak mereka. Bagaimana tentara manusia menemukan mereka? Orang harus tahu, bahkan pembangkit tenaga listrik Deva Realm datang untuk menyelidiki sebelumnya tetapi pergi dengan aib. Nineorigin terkejut dan berkata, ini, bagaimana manusia menemukan kita? Lebih jauh lagi, penjaga tersembunyi kami sebenarnya tidak menemukannya. Tatapan Tiansu menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, sepertinya kita bertemu dengan seorang ahli. Tapi, tidak perlu panik. Bahkan jika mereka sudah menemukan kita, tidak ada balasan untuk mereka juga. Selesai berbicara, dia melepaskan esensi surgawi dan berkata dengan suara keras, semuanya, jangan panik. Semua masuk ke posisi dan menghadapi musuh. Benar saja, di bawah perintahnya, semua orang berbaris ke dalam formasi secara sistematis dan mulai menghadapi musuh. Di sisi lain, Ye Yuan juga kagum tanpa henti. Keadaan berubah seiring berjalannya waktu. Ras yang tak terhitung jumlahnya dan situasi ras dewa sudah berbalik secara diam-diam. Seperti kata pepatah, tentara yang terbakar dengan kemarahan yang benar pasti akan menang. Meskipun ras surgawi masih angkuh, mereka adalah prajurit yang tertindas sekarang. Munculnya banyak sekali ras adalah penghinaan bagi mereka. Kali ini, mereka ingin mengambil semuanya kembali. Dan Doomsday Battle terakhir terjadi sebaliknya. Semangat juang Divine Children Legion sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Jika pasukannya sendiri menghadapi serangan musuh, mereka mungkin akan langsung diarahkan seperti tanah longsor. Tapi legiun anak surgawi di depannya mengamankan posisi mereka dengan sangat cepat. Tapi Ye Yuan juga mengerti bahwa ini baru permulaan. Tanpa pertumpahan darah, bagaimana itu bisa menciptakan pembangkit tenaga listrik sejati? Dia memimpin anak buahnya untuk memimpin, formasi pedang nirvana sejati berkembang, menyerbu ke dalam pasukan musuh. Formasi pedang nirvana sejati selalu menang. Tetapi dalam skala pertempuran seperti itu, terutama ketika lawannya adalah semua pembangkit tenaga listrik tingkat anak-anak dewa, tidak mungkin baginya untuk menuai sembarangan lagi. Tapi meski begitu, dia tetap seperti pisau tajam, menusuk dada musuh dengan kejam. Dia sendiri yang mengukir celah besar. Dan di belakangnya, orang-orang seperti Wan Zhen dan Pang Zhen sama-sama berani, membunuh sampai langit dan bumi meredup. Formasi Divine Children Legion belum terbentuk dan dihancurkan oleh Ye Yuan. Namun, tepat saat Tiansu membuka mulutnya untuk berbicara, indera ketuhanan Ye Yuan menangkap sosok yang dikenalnya. Sedikit senyum tak terlihat muncul di sudut mulutnya. Bab 2404, benar-benar kagumi keberanianmu. 9 asal. Ye Yuan tidak menyangka bahwa dia benar-benar bertemu dengan Nineorigin di sini. Justru orang inilah yang memaksanya ke dalam situasi tanpa harapan. Justru orang inilah yang membawa Li Er menjauh dari sisinya, membuat mereka tidak bisa bersama. Pada saat itu, seberapa tinggi dan perkasa orang ini. Seolah-olah dia memandang rendah segala sesuatu di dunia ini. Advertisement. Tapi Ye Yuan saat itu, hampir mati di tempat bahkan jika mereka menggunakan kartu truf terakhir mereka. Pertempuran itu juga merupakan pertempuran paling berbahaya yang pernah dialami Ye Yuan dalam hidupnya. Dia praktis bertarung sampai dia mencapai ambang kehancuran. Nanti, jika dia tidak beruntung, dia mungkin sudah lama mati. Namun, Ye Yuan tidak segera mencari masalah dengan Nineorigin. Dia sudah mengunci Nineorigin dan tidak takut dia akan melarikan diri. Jika dia pergi sendirian sekarang, itu tidak bertanggung jawab kepada seluruh pasukan. Tanpa dia menyerbu ke medan perang, pasukan manusia ini kemungkinan besar akan hancur berantakan dengan sangat cepat. Namun, ketika Ye Yuan menyerang, hasilnya mirip dengan tanah tak bertuan.
Itu masih memberikan dampak yang luar biasa pada Legiun Anak Surgawi. Di bawah kepemimpinannya, anak-anak yang tidak terduga ini juga bersemangat tanpa batas, tidak terkendali dan bersemangat untuk membunuh. Meskipun lawannya sangat kuat, pertempuran hebat dengan skala lebih dari 100.000 orang, momentum juga sama pentingnya. Advertisement. Begitu anak-anak yang tak terduga dikalahkan, mereka akan segera berantakan. Tetapi sama halnya, begitu mereka menjadi bersemangat untuk membunuh lawan mereka, mereka juga akan lepas kendali. Saat ini, saat mereka menghadapi Legiun Anak Surgawi yang jumlahnya 2 kali lipat dari mereka, mereka sebenarnya tidak dirugikan sedikit pun. Bagaimana itu mungkin? Legiun Anak Surgawi kita sebenarnya sedang ditekan. Petik 2. Dari mana pasukan manusia ini muncul, untuk benar-benar memiliki kekuatan yang begitu hebat? Terutama komandan mereka, wilayahnya jelas tidak tinggi, tetapi pemahaman hukumnya sangat menakutkan. Dari mana orang ini muncul? Prajurit Divine Children Legion semuanya sangat terkejut. Sejak mereka pertama kali muncul di dunia, mereka bahkan telah membunuh di hadapan pembangkit tenaga listrik tertinggi Deva Second Blight, dan tidak pernah merasakan kekalahan. Tapi hari ini, mereka benar-benar ditekan. Di mata mereka, manusia terlalu lemah untuk berdiri menghadapi embusan angin. Sebuah serangan dan mereka akan pergi. Namun, kekuatan tempur pasukan ini sangat kuat di luar imajinasi, terutama Ye Yuan. Mereka melepaskan semua kemampuan mereka tetapi masih tidak dapat menghentikannya. Dimanapun Ye Yuan menyerang, pasti akan ada banyak anak dewa yang jatuh. Orang harus tahu, meskipun ini adalah anak-anak surgawi yang gagal, agar mereka dapat bersaing dengan anak-anak surgawi, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa untuk memulai. Advertisement. Tapi mereka sebenarnya bahkan tidak bisa memblokir manusia dengan peringkat yang sama. Hal semacam ini hanya menumbangkan pemahaman mereka. Keributan di pihak Ye Yuan diperhatikan oleh Tian Su dengan sangat cepat. Tian Su adalah seorang komandan yang memenuhi syarat. Dia menggunakan waktu yang sangat singkat dan menentukan di mana jiwa pasukan ini berada. Abaikan yang lain. Kumpulkan semua kekuatanmu untuk menghadapi manusia berbaju putih itu. Ingat, bagaimanapun caranya, Tian Su berkata dengan tatapan serius. Di bawah perintahnya, berbagai pemimpin Legiun Anak Surgawi segera membawa pasukan mereka sendiri dan bergegas menuju Ye Yuan dengan gila. Mereka mengabaikan konsekuensinya dan benar-benar menggunakan nyawa untuk mengisinya. Untuk sesaat, tekanan Ye Yuan meningkat tajam. Memang benar dia kuat, tetapi satu orang yang menghadapi 200.000 Legiun Anak Surgawi yang kuat jelas terlalu berat. Lagi pula, ini semua bukan anggota biasa dari ras dewa. Tetapi tekanan berat di sisinya membebaskan anak-anak lain yang tak terduga. Orang-orang seperti Wan Zhen dan Pang Zhen membawa tim mereka untuk bergegas dan membunuh tanpa henti. Legiun Anak Surgawi menderita banyak korban. Pertempuran ini memasuki tahap putih panas segera. Korban skala besar mulai muncul di kedua sisi. Di samping Tian Su, seluruh tubuh Nine Origin tiba-tiba bergetar dan dia berseru, ini dia. Tian Su mengerutkan kening dan berkata, kamu kenal dia. Nine Origin berkata dengan kaget, aku akan mengenali bahkan jika dia berubah menjadi abu. Dialah yang dengan paksa menjatuhkanku ke dunia. Tapi bagaimana ini mungkin? Pada saat itu, dunia kecilnya sudah runtuh. Dia seharusnya benar-benar menjadi cacat. Tapi itu hanya waktu 1000 tahun yang singkat, dan kekuatannya sebenarnya sudah tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Petik 2. Temperamen Ye Yuan saat ini telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi sejak saat itu. Saat itu, dia masih remaja yang lembut. Tapi saat ini, Ye Yuan mendapatkan kembali nama Saint Azure dan sudah memiliki suasana berdaulat. Selain itu, ia ditambah dengan hukum ruang waktu, memberikan perasaan misterius dan sulit dipahami kepada orang-orang. Oleh karena itu, Nine Origin pada awalnya tidak mengenalinya. Tapi dia terlalu akrab dengan Ye Yuan. Selama bertahun-tahun, ini adalah keberadaan seperti mimpi buruk baginya. Meskipun dia memiliki kemenangan besar dalam pertempuran itu, lawannya hanyalah seorang bocah Empyrean Realm. Kemenangan semacam ini merupakan penghinaan baginya. Nine Origin berpikir bahwa Ye Yuan akan menjadi lumpuh sejak saat itu. Siapa yang tahu pertemuan itu lagi setelah 1000 tahun, Ye Yuan sudah tumbuh sejauh membuatnya memiliki kaki dingin. Hanya dengan melihat kekuatan tempurnya saat ini, bertarung satu lawan satu, dia benar-benar akan membunuhnya seperti membunuh ayam. Tian Su secara alami tahu tentang masalah Nine Origin. Mendengar dia berkata begitu, dia juga sangat terkejut.
Itu dia. Dunia kecil manusia runtuh, bagaimana mungkin dia bisa berkultivasi ke batas seperti itu dalam 1000 tahun? Tiansu berkata dengan kaget. 1000 tahun? Berkultivasi dari empyrean kecil yang lemah menjadi kaisar surgawi yang tak terkalahkan. Tingkat kemajuan ini benar-benar terlalu mengerikan. Sebuah tanda kekejaman melintas di mata Nine Origin dan dia berkata dengan suara dingin, Tuan Komandan, Anda tidak boleh membiarkan anak ini terus tumbuh. Dia harus dibunuh hari ini. Tiansu juga sangat merasakan hal itu dan berkata dengan anggukan, bocah ini terlalu menakutkan. Selanjutnya, dia sudah dekat dengan alam dewa. Jika membiarkannya terus tumbuh, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Saya sebelumnya menerima berita bahwa kebetulan ada 3 ahli 9 tanda di sekitarnya. Aku akan mengirim kristal pesan instan kepada mereka sekarang dan meminta mereka untuk datang dan membunuh orang ini. Nine Origin berkata dengan kejutan yang menyenangkan, Tuan Komandan bijaksana. Tiansu berkata, bocah ini terlalu kuat. Kita tidak bisa membiarkan hal-hal seperti ini terus berlanjut. Aku akan pergi dan menghadapinya. Selesai berbicara, dia melompat dan bergabung dalam pertempuran. Meskipun Tiansu adalah puncak 8 tanda, kekuatannya tak tertandingi di seluruh legiun anak surgawi. Statusnya seperti status Ye Yuan di pasukan manusia. Penambahannya segera sangat membangkitkan moral pasukan anak-anak surgawi. Tentara melawan tentara, jenderal menghadapi jenderal. Nak, aku akan menantangmu. Tiansu memandang Ye Yuan dan berkata dengan suara dingin. Sedikit penghinaan muncul di mata Ye Yuan dan dia berkata dengan dingin, apakah kamu anak dewa? Tiansu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak ketika mendengar ini. Dia memang bukan anak dewa. Tapi itu karena persaingan di Heavenly Lineage terlalu sengit. Kekuatannya ketika ditempatkan di garis keturunan cabang lain bahkan agak lebih kuat dari anak-anak surgawi. Ye Yuan melihat ekspresinya dan segera mengerti, dan dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, bahkan seorang putra dewa bukanlah tandinganku, hanya berdasarkan orang sepertimu. Masih mengatakan tentara melawan tentara, jenderal menghadapi jenderal, saya sangat mengagumi keberanian Anda. Tiansu tertawa dingin dan berkata, bocah, kamu terlalu sombong. Kekuatan silsilah surgaku tidak seperti yang bisa kau bayangkan. Meskipun komandan ini bukan anak dewa, kekuatanku tidak sedikit lebih buruk dari anak dewa juga. Berurusan denganmu, itu sudah cukup. Ye Yuan hanya tersenyum sedikit dan berkata, begitukah? Lalu, bawalah. Tiansu dikirim ke dalam kemarahan yang membara oleh sikap menghina Ye Yuan. Itu hanya untuk melihat auranya dilepaskan, dan tekanan surgawi Dao yang mengerikan tiba-tiba turun. Tapi saat ini, formasi pedang nirvana sejati Ye Yuan tiba-tiba diaktifkan. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak, Tiansu bahkan tidak punya waktu untuk bergerak dan ditusuk ke dalam saringan oleh Ye Yuan.